warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sukma Cerita dari Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A dengan nomor induk mahasiswa yaitu P015150120044 dengan dosen pembimbing yaitu Bunda Susiwati SKEP MSc dengan mata kuliah yaitu Anatomi Fisiologi. Pada di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan, sistem reproduksi, dan sel. Sistem perkemihan yaitu suatu sistem di mana di dalamnya terjadi penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat tersebut akan terlarut dalam air dan dikeluarkan melalui urin. Zat yang masih diperlukan oleh tubuh akan diedarkan kembali ke dalam tubuh melalui pembuluh darah kapiler ginjal, kemudian masuk ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sistem perkemihan atau urinary system atau renal system terdiri dari dua buah ginjal yang membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh atau zat-zat yang berlebih yang tidak berguna lagi bagi tubuh dan membentuk urin. Kemudian ada dua buah ureter yaitu yang mentransportkan urin menuju ke kandung kemih. Kemudian ada vesika urinaria atau kandung kemih yaitu tempat penampungan urin. Kemudian ada uretra yaitu saluran yang mengalirkan urin dari vesika urinaria menuju ke luar tubuh. Selanjutnya saya akan bahas tentang ginjal. Ginjal memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada arteri ginjal, ada pembuluh ginjal, dan ada kalises. Apa itu kalises? Kalises yaitu tempat penyimpanan urin sebelum dialirkan ke vesika urinaria atau ke kantung kemih melalui ureter. Kemudian ada panggul ginjal, ada medula, ada korteks, dan ada uretra. Selanjutnya saya akan membahas tentang ureter. Ureter yaitu dua saluran yang bersambung antara ginjal dan vesika urinaria yang memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm dengan lebar yaitu sekitar 5 mm. Lapisan dinding dari ureter menimbulkan gerakan peristaltik sehingga mendorong cairan kemih menuju ke kantung kemih. Selanjutnya yaitu ada vesika urinaria atau kantung kemih yang dapat menampung sekitar 600 ml urin seharinya. Dan kita biasanya mengeluarkan urin sekitar 300 ml. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan urin. Dalam proses pembentukan urin yaitu ada 3 tahap, yaitu filtrasi yaitu penyaringan, ada reabsorpsi penyaringan kembali, dan sekresi atau augmentasi yaitu pengeluaran. Pada filtrasi atau penyaringan, kapsul Bowman dari Badan Malpighi menyaring darah dari glomerulus yang mengandung air, garam, gula, dan urea dan zat bermolekul besar seperti protein dan sel darah, sehingga menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer, di mana di dalamnya masih terkandung zat-zat yang diperlukan dan tidak diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, dan garam-garam. Selanjutnya yaitu ada reabsorpsi atau penyaringan kembali, yaitu dalam tubulus proksimal urin primer direabsorpsi kembali sehingga menghasilkan urin sekunder, di mana konsentrasi urea pada urin sekunder yaitu lebih tinggi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal nefron, lekung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang terakhir yaitu adalah sekresi atau augmentasi, yaitu pengeluaran. Setelah urin dibuat, urin akan dialirkan menuju ke pelvis ginjal.
dari pelvis ginjal akan dialirkan menuju ke ureter. Dari ureter akan ditampung di kantung kemih. Dari kantung kemih akan dialurkan keluar melalui uretra, yaitu ketika kita membuang air kecil. Baik, itulah penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Selanjutnya saya akan bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi yaitu suatu interaksi organ dan zat organisme yang berguna untuk berkembang biak. Pada sistem reproduksi, setiap makhluk berbeda antara pria dan wanita. Sistem reproduksi pada pria yaitu ada penis. Penis yaitu saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian ada testis. Testis itu bagian dalam dari reproduksi pria yang dibungkus oleh skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Kemudian ada vesika seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali. Bukan bersifat tapi berisi basa, yaitu alkali. Kemudian ada fruktosa atau gula monosakarida. Kemudian ada hormon prostaglandin, yang kemudian juga ada protein pembekuan. Selanjutnya itu ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada uretra, yaitu saluran keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya yaitu di dalam reproduksi pria ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Kelenjar prostat yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat asam, sedangkan kelenjar Cowper yaitu kelenjar yang melindungi sperma dengan cara menetralisir urin yang memiliki pH asam yang bersisa pada saluran uretra. Berikut saya akan menampilkan gambar dari struktur dari sperma. Pada bagian nomor 1 itu ada akrosom, bagian nomor 2 itu ada membran plasma, bagian ketiga ada nukleus, ada bagian nomor 3 ada nukleus, keempat ada sentriol, kelima ada mitokondria, yang keenam ada terminal disk, yang ketujuh ada filamen aksil. Baiklah, saya akan bahas tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita yaitu ada vagina. Vagina yaitu merupakan suatu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus juga tempat keluarnya darah menstruasi dan bayi. Kemudian juga ada cervix, yaitu struktur bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian juga ada oviduk atau tuba fallopi, yaitu merupakan saluran di mana saluran sel telur atau ovum yang dibawa dari ifundus bulus menuju ke rahim. Pada bagian ini juga terjadi peristiwa fertilisasi. Kemudian yaitu ada indung telur, merupakan tempat berkumpulnya sel atau folikel, di mana di dalamnya yaitu ada sel telur atau ovum yang berkembang. Juga tempat pembentukan dari hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya itu ada rahim. Rahim yaitu tempat berkembangnya janin setelah dibuahi oleh sperma. Pada dinding rahim itu berfungsi juga sebagai pembuatan plasenta. Berikut adalah tahap-tahap proses kehamilan, yaitu ada 3 tahap, yaitu ovulasi, fertilisasi, dan implementasi. Fertilisasi yang pertama adalah ovulasi, yang umumnya terjadi 2 minggu
setelah hari pertama haid terakhir. Ovum akan berjalan-jalan di sekitaran tuba falopi sehingga sperma datang membuahi. Pada satu kali ejakulasi pada pria dapat mengeluarkan sekitar 40 hingga 150 juta sel sperma yang bergerak cepat menuju ke sel telur. Sel sperma dapat bertahan sekitar 48 hingga 72 jam. Kemudian tahap kedua yaitu filtrasi. Setelah sel sperma dapat membuahi dan mempenetrasi sel telur, maka terjadilah fertilisasi. Kemudian fertilisasi terjadi sekitar 24 jam. Memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah itu sel telur setelah penetrasi, proses genetik berlangsung secara sempurna termasuk pembentukan jenis kelamin. Setelah itu sel telur akan terus berkembang dengan cepat dan disebut dengan fase morula. Morula akan berpindah dari tubulus dari tuba falopi menuju ke uterus. Fase ini disebut dengan fase blastula. Ada satu penyakit yang sangat membahayakan bagi ibu janin apabila morula tidak berpindah ke uterus. Hal itu akan menyebabkan kehamilan yang disebut dengan kehamilan ektopik. Kemudian bagian fase ketiga yaitu implementasi. Ketika pada fase blastula, morula berpindah ke uterus. Zigot akan menempel pada dinding rahim. Hal itu disebut dengan fase implementasi. Sel akan terus berkembang menjadi zigot dan plasenta. Pada saat ini tubuh mulai memproduksi hormon HCG. Apa itu hormon HCG? Hormon HCG yaitu hormon yang digunakan untuk mengetes kehamilan, seperti kita menggunakan test pack. Hasil negatif dan positif dari test pack itu tergantung dari kadar HCG yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian pada usia sekitar 3 minggu sudah mulai pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan juga jantung. Pada usia sekitar 5 minggu, jantung sudah mulai terdeteksi. Embrio dapat disebut sebagai janin atau fetus ketika sudah menginjak usia sekitar 8 bulan atau sekitar ukuran 2,5 cm. Kelahiran normalnya yaitu sekitar usia 40 minggu. Itulah sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sel. Sel merupakan suatu molekul terkecil dalam tubuh makhluk hidup secara struktural dan fungsional yang tidak dapat dipecah belahkan menjadi sesuatu hal yang lebih kecil lagi. Sel memiliki struktur sebagai berikut, yaitu ada membran sel yang terdiri dari fosfatipid, steroid, dan protein yang berfungsi sebagai isolasi, proteksi, sensitivitas, penyongkong, serta mengontrol keluar dan masuknya bahan-bahan. Kemudian ada sitosol. Sitosol yaitu merupakan komponen cair dari sitoplasma yang berfungsi untuk
menyebarkan atau memproduksi material-material secara difusi. Kemudian ada sentrosketal, maaf sebelumnya saya sedikit lupa, maaf sudah sedikit lupa. Itu ada sentrosketal yang terdiri dari mikrotubulus dan mikrofilamen yang memiliki komposisi protein dalam filamen halus atau pembuluh halus yang berfungsi untuk menyongkong pergerakan sel dan zat. Kemudian ada mikrofili, yaitu perluasan membran sel, perluasan membran yang mengandung mikrofilamen. Kemudian yaitu ada silia itu yang membantu pergerakan dari permukaan sel. Kemudian yaitu ada sentrosol yang mengatur pergerakan dari sentrosketal dan mikrotubulus. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini terdapat dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian ada mitokondria, yaitu membran ganda yang memiliki lapisan dalam yang berlika-liku yang menghasilkan sekitar 95% ATP. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdapat dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar yang di dalamnya terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang memiliki fungsi untuk sintesis protein, karbohidrat dan lipid. Kemudian sebagai alat transportasi dan detoksiketal. Kemudian yaitu ada badan Golgi yang berfungsi untuk mensintesis zat dan hormon serta mencetak sel. Nah, kemudian ada terakhir yaitu ada inti sel, yaitu nukleus yang memiliki dua bagian, yaitu nukleoplasma yang berfungsi sebagai mengontrol metabolisme, menyimpan dan memproses informasi genetika dan mengontrol sintesis protein. Kemudian itu ada nukleus yaitu fungsi sebagai sintesis rRNA dan subunit ribosom. Itulah sekian penjelasan dari saya tentang sel. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.